Good night, everyone. Thank you for coming on time to today's meeting. I am Nur Aziza as the moderator of this meeting. Please introduce yourself first. Hello everyone, now I will introduce myself. My name is Milan Maufasa Sabani as a distribution and sales team. Terima kasih. Okay, good night everyone. Let me introduce myself. My name is Izaulaf Karina from the Branding Strategist Meet team. Oke, thank you Ibu Auli. Selanjutnya perkenalan dari tim marketing. Good night. Let me introduce myself. My name is Septianisi Rahmadina and my position is marketing specialist. Thank you. Oke, thank you Ibu Dina. Selanjutnya perkenalan dari tim PR dan media sosial. Okay, thank you. Let me introduce myself. My name is Anissa Naila. I am part of the public relation and media social team. Thank you. Oke, thank you Ibu Nela. Selanjutnya perkenalan dari tim kreatif dan desain. Okay, let me introduce myself. My name is Titik Duyandayani. In this meeting, I am part of the creative and product design team. Oke, thank you Ibu Titi. Terima kasih semuanya. Seperti yang kita semua ketahui, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi perkembangan dan keberlanjutan brand kita, yaitu penguatan branding dan kolaborasi dengan influencer lokal untuk produk gamis modern, hijab rintik, dan aksesoris muslimah dari CV Gaya Muslim Modern. Sebelum kita masuk dalam pembahasan inti dalam rapat ini, di sini saya ingin memaparkan terlebih dahulu gambaran produk kita dan segmentasi pasar utama yang kita tuju. Jadi produk utama kita terdiri dari 3 kategori, yaitu 1. Gamis modern, 2. Hijab rintik, dan terakhir aksesoris muslimah. Gamis modern kita menghadirkan desain yang syar'i namun tetap modern dan berkelas, dengan bahan berkualitas yang nyaman dipakai sehari-hari maupun untuk secara formal. Variasi warna dan motifnya mengikuti tren fashion muslimah masa kini, sehingga cocok untuk muslimah milenial dan Gen Z yang ingin tampil tetap stylish namun tetap syar'i. Yang kedua adalah hijab rintik. Kita tawarkan memiliki motif yang unik dan fashionable dengan bahan yang ringan dan breathable, cocok digunakan dalam segala cuaca. Model hijab ini dirancang agar mudah diperpadukan dengan busana muslim lainnya, sehingga menjadi pilihan favorit muda di kalangan media sosial. Untuk yang terakhir ada aksesoris muslimah yang berupa bros, cincin, kalung, dan tas kecil yang dirancang elegan dan modern yang bisa melengkapi keterampilan sehari-hari maupun acara spesial. Tujuan rapat ini yaitu 1. Meningkatkan strategi branding produk gamis modern, hijab printing, dan aksesoris muslimah agar lebih dikenal luas oleh target pasar, terutama kalangan muda muslimah. Yang kedua, membahas konsep dan ide kreatif dalam memperkuat identitas merek gaya muslimah modern agar tampil lebih menonjol dan kompetitif di pasaran. Yang ketiga, menentukan rencana kolaborasi dengan influencer lokal yang memiliki citra positif dan pengaruh kuat di komunikasi muslimah. Dan yang terakhir, memilih influencer lokal yang sesuai dengan nilai dan karakter brand, serta menyusun strategi kampanye promosi bersama. Untuk memaparkan
Segmentasi pasar, silahkan untuk Milan sebagai tim analisis pasar untuk mempresentasikannya. Oke, terima kasih Bu Aziza. Mengenai hasil analisis data penjualan dan interaksi digital selama 6 bulan terakhir, kami menemukan bahwa mayoritas konsumen loyal CV gaya muslimah modern berada dalam dua kelompok utama, yaitu muslimah milenial usia 25 hingga 40 tahun dan Gen Z berusia 16-24 tahun. Milenial cenderung mengutamakan kualitas dan desain modern dengan daya beli menengah ke atas, sedangkan Gen Z sangat aktif di media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, dan sangat terpengaruh oleh tren dan influencer, serta cenderung melakukan pembelian melalui platform seperti Shopee dan Instagram Shopping. Berikut beberapa temuan utama yang perlu jadi perhatian strategi tim, yaitu yang pertama, sumber penemuan produk. Sebanyak 60% konsumen mengenai produk kita melalui postingan teman atau rekomendasi dari influencer lokal. Ini membuktikan bahwa kekuatan word of mouth dan user generate konten sangat efektif untuk menjangkau target pasar kita. Yang kedua, daya tarik utama produk. 30% konsumen menyatakan tertarik karena desain penting produk kita yang unik dan eksklusif. Ini menjadi kekuatan diferensiasi utama dibandingkan kompetitor. Mereka menyukai tampilan yang medis namun tetap syar'i. Yang ketiga, alasan repeat order. 15% konsumen melakukan pembelian ulang karena kualitas bahan yang nyaman dan tidak panas, serta jahitan yang rapi. Artinya aspek kenyamanan tetap menjadi kunci loyalitas pelanggan. Yang keempat, perilaku berbelanja online. Konsumen lebih sering melakukan pembelian saat ada promo, diskon eksklusif dari influencer, dan saat kampanye seperti Ramadan atau Harbolnas. Yang kelima, wilayah dominan. Konsumen terbanyak masih berasal dari Pulau Jawa, terutama wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat. Namun mulai ada peningkatan pemesanan dari Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan. Ini menjadi peluang untuk memperluas jangkauan pasar secara nasional. Jadi, data ini menunjukkan bahwa pendekatan branding yang kuat di medsos serta pemanfaatan kolaborasi dengan influencer muslimah lokal sangat relevan untuk meningkatkan exposure dan konversi. Ke depan kampanye kita perlu lebih terarah pada visualisasi produk, konten testimoni, serta kerjasama yang terukur dengan influencer yang tepat segmen. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat jelas, Ibu Milan. Data yang Anda sajikan memberikan gambaran yang jelas tentang siapa target utama kita dan bagaimana mereka mengenal serta berinteraksi dengan produk kita. Ini menjadi dasar penting dalam menentukan arah strategi berikutnya. Selanjutnya, saya undang Ibu Auli selaku branding strategis untuk menyampaikan strategi penguatan identitas brand dan pendekatan visual yang akan kita terapkan. Silakan kepada Ibu Auli. Terima kasih Bu Aziza dan rekan-rekan semuanya. Saya Auli sebagai branding strategis. Berdasarkan data yang telah disampaikan Milan, saya menyimpulkan bahwa saat ini kita memiliki peluang besar untuk memperkuat branding melalui pendekatan yang lebih strategis, emosional, dan konsisten di platform digital seperti nomor 1, yaitu menegaskan identitas brand. Kita akan memperkuat citra CV gaya muslimah modern sebagai brand yang modis, anggun, dan syar'i, namun tetap relatable bagi muslimah muda masa kini, serta menggunakan slogan yang kuat dan mudah diingat. Misalnya, anggun, berkelas, tetap syar'i, gaya muslimah modern. Yang kedua adalah harga kompetitif. Kita menawarkan harga yang sangat bersaing. Misalnya gamis printing kita jual dengan harga 179.000, jauh lebih terjangkau dibanding brand besar seperti Elzata atau Hijabsik yang harganya di kisaran 230.000 sampai 270.000. Yang ketiga, menerapkan panduan visual yang seragam untuk semua platform agar brand kita lebih mudah dikenali. Seperti penggunaan warna utama yang lembut dan elegan, misalnya dusty pink, sage green atau beige, menggunakan font yang bersih dan feminim. Yang kedua yaitu frame layout konten yang khas dan konsisten, serta menampilkan logo dan watermark di setiap konten promosi maupun endorse.
Selanjutnya, mengunggah foto dan testimoni mereka di Instagram Story dan TikTok tanpa kita minta. Ini menandakan brand kita disukai secara organik serta membangun kedekatan emosional dengan pelanggan melalui storytelling seperti bercerita tentang perempuan muslimah modern yang tetap menjaga nilai agama dan mengadakan kampanye bertema #hijrah cantik, #gaya muslimah bersyukur, atau #gamis untuk semua. Dan yang kelima adalah kolaborasi visual dengan influencer. Memastikan setiap konten kolaborasi dengan influencer akan dirancang secara profesional dan sesuai dengan identitas visual brand, seperti memberikan panduan konten kepada influencer agar tone dan gaya tetap konsisten. Tim desain juga akan bekerja sama dengan PR untuk memastikan kualitas dan estetika konten terjaga. Namun tentu saja masih ada beberapa kelemahan brand yang menjadi perhatian serius. Seperti contohnya yang pertama, brand belum tentu dikenal. Jadi berdasarkan survei online dari 100 responden muslimah usia 17 sampai 30 tahun, hanya 35% dari luar Jawa Timur yang pernah mendengar nama gaya muslimah modern. Artinya, brand awareness kita masih sangat terbatas. Dan yang kedua adalah aktivitas sosial media rendah. Jadi di Instagram kita baru upload rata-rata 4 kali per bulan dengan engagement rate hanya 1,7%. Padahal standar idealnya adalah 3% ke atas. TikTok juga belum kita manfaatkan secara maksimal. Dan yang terakhir, belum ada kolaborasi influencer. Sampai saat ini kita belum pernah melakukan endorsement atau kolaborasi kampanye dengan influencer lokal. Padahal 68% responden menyatakan mereka akan lebih tertarik jika produk direkomendasikan oleh toko muslimah lokal. Jadi bisa disimpulkan bahwa produk kita disukai dan berkualitas, tapi butuh strategi lebih agresif dalam hal branding digital, visual identity, dan kolaborasi influencer. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Auli. Strategi yang Ibu tawarkan sangat menarik dan memiliki potensi besar untuk memperkuat karakter brand kita di masa audiens. Terutama dengan ada yang penyampaian kelemahan brand, jadi kita bisa membangun brand ini menjadi lebih baik dan dapat memuaskan pelanggan tentunya. Sekarang saya persilahkan kepada Ibu Dina dari tim marketing untuk melanjutkan pembahasan terkait strategi kolaborasi dengan influencer lokal dan program kampanye digital yang telah disiapkan. Silakan kepada Ibu Dina. Berdasarkan data yang disampaikan Ibu Milan yang bahwasannya target pasar cenderung kepada perempuan muslimah usia 21 hingga 28 tahun, ditemukan bahwa segmen ini cenderung lebih mempercayai review dan dari influencer mikro dibandingkan iklan konvensional. Ini sejalan dengan tren perilaku belanja digital saat ini, di mana konsumen mencari kedekatan emosional dan autentisitas dalam setiap keputusan pembelian mereka. Melihat peluang ini, saya mengusulkan agar kita fokus pada kolaborasi dengan influencer lokal berskala mikro, yakni mereka yang memiliki 5.000 sampai 50.000 pengikut, tetapi dengan tingkat interaksi yang tinggi dan citra yang sesuai dengan brand kita, syar'i, modern, dan hangat. Tujuannya bukan hanya menjangkau banyak orang, tapi membangun hubungan personal dan kepercayaan yang berkelanjutan dengan audiens kita. Kami juga telah menyusun 3 program kolaboratif utama. Yang pertama, 7 hari gaya muslimah. Kampanye tantangan OOTD selama 7 hari yang mengajak influencer dan audiens menampilkan mix and match produk kita. Strategi ini akan memaksimalkan exposure secara kreatif di berbagai platform. Yang kedua, unboxing and review autentik. Konten pengalaman nyata saat mencoba produk pertama kali, khusus menyasar segmen mahasiswa, ibu muda, dan komunitas hijrah.
Pendekatan ini dinilai efektif dalam membangun koneksi emosional. Yang ketiga, brand ambassador program 2025. Kita akan menggandeng 3 influencer lokal sebagai wajah resmi brand selama 1 tahun. Rekan-rekan saya selama 1 tahun penuh di dalamnya, termasuk program afiliasi berbasis kode diskon dan komisi penjualan agar kerjasama bersifat win-win. Rekan-rekan, saya juga sudah menyiapkan daftar influencer lokal yang menurut saya cocok untuk diajak kolaborasi dengan brand kita, CV Gaya Muslimah Modern. Pemilihan influencer ini berdasarkan beberapa kriteria penting. Pertama, mereka harus relevan dengan nilai brand kita, yaitu muslimah yang tampil sopan tapi tetap stylish. Kedua, mereka memiliki audiens yang kuat di kalangan perempuan usia 17 sampai 30 tahun. Ketiga, mereka punya tingkat interaksi engagement yang tinggi. Jadi, promosi mereka tidak hanya dilihat tapi juga berdampak. Beberapa nama yang saya rekomendasikan adalah yang pertama, Hanan Attaqi, seorang ustadz muda yang aktif di Instagram dan YouTube. Gaya komunikasinya santai, visual, kontennya islami, dan dia punya followers yang sangat loyal. Ini cocok untuk memperkuat citra brand yang syar'i dan bernilai. Yang kedua, Gita Saf, aktif di Instagram dan TikTok dengan persona sebagai muslimah mudah yang fashionable dan relatable. Cocok untuk membangun engagement dengan audiens Gen Z karena kontennya ringan, jujur, dan sering viral di TikTok. Yang ketiga, Sirens, konten kreator Gen Z dengan gaya ceria, energetik, dan suka fashion hijab modern. Dia sangat cocok untuk menarik perhatian pengguna TikTok dan menghadirkan konten fun seperti styling challenge, atau live review. Yang keempat, Aya Namun, public figure mu'alaf asal Korea yang terkenal di Indonesia dengan pengaruh internasional dan visual yang kuat. Ayana akan membantu membangun kredibilitas dan meningkatkan daya tarik brand secara nasional hingga global. Yang ketiga, Lulu El Hasbu, seorang desainer modern fashion Indonesia yang sudah dikenal luas. Jika kita ingin mengangkat brand kita ke arah fashion premium lokal, Lulu bisa memberikan citra elegan dan profesional. Jadi, saluran utama digital yang paling relevan saat ini adalah yang pertama, Instagram, untuk konten visual yang dikurasi dengan caption yang inspiratif. Yang kedua, TikTok, untuk konten pendek seperti transisi outfit dan tren hijab. Dan yang terakhir, Shopee Live, untuk interaksi langsung dan mendorong closing penjualan secara real time. Saya usulkan untuk tahap awal kita diskusikan dan tentukan 2 atau 3 influencer utama yang akan kita ajak kerjasama. Kita bisa mulai dari skema endorsement produk, lalu dikembangkan ke campaign tematik atau bahkan live session di TikTok dan Instagram. Silahkan jika ada tambahan nama dari teman-teman atau masukan lainnya. Nanti kita bisa voting bersama siapa yang paling cocok dengan target pasar kita. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, luar biasa Ibu Dina. Saya sangat mendukung pendekatan dengan investor mikro karena memang lebih personal dan sesuai dengan karakter target pasar kita. Program Bahari Gaya Muslimah dan unboxing review sangat relevan dengan
dan kreatif. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Nela dari tim PR dan media sosial untuk memaparkan strategi distribusi konten di platform digital. Silakan kepada Ibu Nela. Baik, terima kasih Bu Aziza. Izinkan saya melanjutkan dengan memaparkan strategi media sosial yang akan kita terapkan ke depan untuk mendukung branding dan promosi produk TV gaya muslimah modern. Pertama-tama, saat ini Instagram masih menjadi kanal utama kita. Audiens kita paling penting di sana dan engagementnya pun masih tergolong stabil. Karena itu, Instagram tetap akan kita memaksimalkan. Namun demikian, kita juga tidak bisa mengabaikan TikTok dan Shopee Live. Jadi, strategi kita akan mengarah ke optimalisasi 3 platform utama. Yang pertama yaitu Instagram, TikTok, dan yang terakhir adalah Shopee Live. Selanjutnya, fokus konten akan saya arahkan pada 3 poin utama, yaitu yang pertama, melakukan penguatan konten video pendek, yaitu ada tutorial pemakaian hijab printing, transisi outfit muslimah yang estetik, dan konten behind the scan dari sesi photoshoot produk. Tujuan dari strategi ini adalah membangun kesan brand yang kreatif, profesional, dan relevan dengan gaya hidup muslim modern. Yang kedua, yaitu aktivitas Shopee Live secara konsisten. Untuk Shopee Live, saya telah merancang format sesi Q&A interaksi bersama influencer. Followers bisa bertanya langsung tentang produk kita, dari bahan, kenyamanan, hingga cara perawatan. Selain itu, akan dikombinasikan dengan program giveaway langsung saat live untuk mendorong interaksi dan meningkatkan minat pembelian secara real time. Yang ketiga, yaitu kuis mingguan dengan hashtag. Setiap minggu kita akan mengadakan kuis gaya berhadiah dengan mengajak followers pengunggah OOTD. Mereka menggunakan produk kita. Mereka cukup menambahkan hashtag gaya muslimah lo. Setiap minggu akan dipilih satu pemenang. Strategi ini diharapkan dapat membentuk komunitas digital yang aktif dan loyal terhadap brand. Yang saya ingin tekankan yaitu strategi ini tidak semata-mata mengejar jumlah followers, tapi lebih kepada membangun interaksi yang berkualitas. Beberapa hal yang akan saya lakukan antara lain, yaitu yang pertama, aktif membalas komentar dan DM. Yang kedua, membuat polling di Instagram Story untuk melibatkan audiens secara langsung. Dan yang terakhir yaitu membuka ruang diskusi santai seputar gaya berpakaian dan inspirasi look harian mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, Bu Aziza. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Nela. Strategi penguatan konten dan aktivitas Shopee Live yang Ibu usulkan sangat efektif dan membangun keterlibatan yang lebih intens dengan audiens. Kuis mingguan dan interaksi langsung adalah cara yang bagus untuk menciptakan komunitas loyal. Terakhir, saya undang Saudari Titi dari tim kreatif dan desain untuk memaparkan pengembangan visual produk dan kemasan sebagai bagian dari branding yang menyatu. Silakan kepada Ibu Titi. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai tim kreatif dan desain produk menyadari bahwa visual produk adalah kunci pertama yang dikenali oleh konsumen yang khususnya di era digital saat ini. Karena itu, kami terus mengembangkan desain gamis dan hijab printing dengan pendekatan yang elegan, modern, dan eksklusif, namun tetap syar'i. Ada beberapa langkah yang telah tim kreatif dan desain lakukan, yaitu yang pertama, menyusun tema desain baru di setiap bulannya seperti elegan dalam simplicity dan bunga Nusantara.
Yang kedua, desain motif disesuaikan dengan selera pasar yang usia 21 sampai 28 tahun. Dengan warna yang lembut, motif tidak terlalu ramai dan memiliki karakter yang kuat. Kami juga menyisipkan elemen khas brand seperti pattern kecil yang bertuliskan GMM atau gaya muslimah modern sebagai signature brand identity. Agar kolaborasi kita dengan influencer lebih maksimal, tim kami sudah menyiapkan template visual profesional yang meliputi yang pertama background polos dengan warna netral yang mendukung tone gamis, yaitu pencahayaan alami untuk memperjelas tekstur bahan, gaya pose yang mencerminkan citra brand kita, yaitu sopan, feminim, dan inspiratif. Yang kedua, peningkatan kemasan produk dan pengalaman unboxing juga sangat penting karena mayoritas pembelian berasal dari platform online. Pengalaman di saat membuka paket menjadi pengalaman yang sangat penting, apalagi untuk berkolaborasi kita dengan influencer. Kami sudah menyiapkan kotak kemasan eksklusif dengan desain yang elegan, stiker motivasi muslimah, untuk memperkuat nilai emosional brand dan kartu ucapan personal yang misalnya semoga hari-harimu selalu berkah dan tampil anggun bersama GMN. Mungkin itu contohnya. Dan yang ketiga, kualitas dan kenyamanan produk akan tetap kita utamakan dengan menggunakan bahan-bahan premium seperti rayon premium, cotton combat, dan seruti baby doll. Dan itu untuk hijab ya. Serta potongan gamis kami rancang agar tetap modis namun tetap syar'i. Seperti potongan lin agar tampak ramping dan kancing depan yang nursing friendly. Mungkin itu saja dari tim kreatif dan desain. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Perhatian terhadap desain visual dan pengalaman unboxing benar-benar menunjukkan keseriusan kita membangun nilai brand dan hulu ke hilir. Konsep desain, warna, dan signature identity akan membuat diferensiasi kita di pasar. Terima kasih juga kepada seluruh anggota tim untuk presentasi yang sangat kompetitif dan penuh wawasan. Dan sekarang, rapat ini saya ingin membuka sesi diskusi dan voting 3 pemilihan influencer utama. Setelah itu, untuk Dina akan memimpin pemaparan rencana kolaborasi bersama influencer. Oke, kalau tidak ada tambahan nama lagi, kita masuk ke sesi voting. Silahkan pilih 3 dari 5 nama berikut. Saya bacakan ulang kandidatnya. Yang pertama, Hanan Attaqi. Yang kedua, Gita Saf. Yang ketiga, Sirens. Yang keempat, Aya Namun. Dan yang terakhir, Lulu El Hasbu. Oke, pertama-tama sebelum kita voting, siapa yang memilih Hanan Attaqi? Silakan pencet tombol fitur angkat tangannya. Oke, terima kasih. Dan yang kedua, siapa yang memilih Gita Saf? Oke, baik. Yang ketiga, siapa yang memilih Sirens? Oke, terima kasih. Dan yang keempat, siapa yang memilih Aya Namun?
Oke, terima kasih. Dan yang terakhir, siapa yang memilih Lulu El Hasbu? Oke, terima kasih teman-teman. Izinkan saya membacakan hasil votingnya. Yang pertama, Siren dengan 6 suara. Dan yang kedua, Kita Saf dengan 5 suara. Dan yang ketiga, Ayan Namun dengan 4 suara. Ketiga influencer ini resmi kita pilih sebagai influencer utama untuk tahap awal kolaborasi. Selanjutnya, saya sampaikan gambaran rencana kolaborasi dengan ketiga influencer terpilih. Yang pertama, giveaway kolaborasi, jadi masing-masing influencer akan mengadakan giveaway produk gamis, hijab, dan aksesoris muslimah. Syarat harus follow akun kita, like and comment, serta tag minimal 3 teman. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan engagement dan jangkau follower baru. Yang review produk, mengadakan live season di TikTok dan Instagram bersama setiap influencer yang akan ada sesi review produk. Cara mix and match dan tanya jawab langsung, kita juga akan ikut sebagai host di sesi live. Yang ketiga, konten visual dan challenge. Membuat 5-7 konten yang akan diproduksi bersama di masing-masing influencer atau Reels, TikTok, IG Story. Berfokus pada konten yang viral dan real dengan perempuan muda muslimah. Yang keempat, evaluasi dan laporan. Saya akan membuat laporan mingguan dari platform, konten, viewers, like, komentar, dan like klik. Evaluasi ini akan dilakukan setiap minggu dan bisa disesuaikan bila perlu perubahan pendekatan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum saya tutup, adakah pertanyaan atau masukan tambahan dari rekan-rekan terkait rencana yang disampaikan oleh Ibu Dina ini? Mungkin kalau nanti kita performa salah satu influencer yang kita buat kurang bagus, apa kita harus lanjut atau mengganti yang lain ya, Bu? Kalau engagement-nya rendah dan hasil tidak sesuai, kita bisa evaluasi dan adjust, tapi tidak langsung diganti. Kita beri waktu 2 minggu untuk melihat prosesnya. Oke, terima kasih Bu Dina dan saya rasa rencana kolaborasi ini sangat strategis dan sasaran. Semoga bisa berjalan lancar dan berdampak besar untuk branding CV Gaya Muslimah Modern. Sebelum menutup pada rapat hari ini, tolong kepada Ibu Auli untuk mempresentasikan kesimpulannya sebagai notulen. Baik, terima kasih Ibu Azizah. Di sini saya akan membacakan kesimpulan rapat penguatan branding dan kolaborasi dengan influencer lokal CV Gaya Muslimah Modern. Jadi yang pertama, berdasarkan analisis pasar yang disampaikan, CV Gaya Muslimah Modern memiliki potensi besar di kalangan muslimah milenial dan Gen Z. Dengan rekomendasi dari teman dan influencer lokal menjadi sumber utama, awareness, daya tarik terletak pada desain printing yang unik dan kualitas bahan yang nyaman menjadi alasan loyalitas pelanggan. Dan yang kedua, untuk memanfaatkan potensi ini, strategi branding ke depan akan fokus pada penguatan citra yang modis, anggun, dan tetap syar'i, didukung oleh panduan visual yang konsisten di seluruh platform digital, mengingat brand awareness yang masih terbatas di luar Jawa Timur dan rendahnya aktivitas media sosial saat ini.
Kolaborasi dengan influencer menjadi prioritas utama. Dan yang ketiga, setelah melalui diskusi dan voting, 3 influencer utama telah terpilih, yaitu Siren, kuat di TikTok dan menjangkau Gen Z. Yang kedua, Gita Saw memiliki engagement tinggi dengan audiens muda. Dan yang ketiga adalah Aya Namun, mampu meningkatkan kredibilitas dan awareness di tingkat nasional hingga internasional. Rencana kolaborasi meliputi giveaway, live review, dan produk konten visual yang relevan dengan target pasar. Yang keempat adalah strategi distribusi konten akan dioptimalkan melalui Instagram, TikTok, dan Shopee Live dengan fokus pada video pendek yang menarik, sesi live interaktif, dan kuis mingguan untuk membangun komunitas yang loyal. Tim kreatif dan desain akan terus mengembangkan visual produk dan kemasan yang elegan serta memberikan pengalaman unboxing yang berkesan. Dan yang terakhir atau yang kelima, dengan sinergi antara strategi branding, kolaborasi influencer, distribusi konten yang efektif, serta pengembangan visual produk yang menarik, CV gaya muslimah modern diharapkan dapat meningkatkan brand awareness, memperkuat engagement dengan target audiens, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan penjualan yang signifikan. Evaluasi berkala terhadap performa kolaborasi influencer dan efektivitas kampanye digital akan menjadi kunci untuk penyesuaian strategi di masa mendatang. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Thus, I declare today's meeting finished and closed. Hopefully, we can implement all these programs. Terima kasih kepada seluruh tim atas presentasi yang sangat kompetitif dan penuh wawasan. Dan sekarang sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi dan voting, dimohon untuk seluruh peserta rapat untuk mengisi daftar hadir yang ada di pesan panggilan. Dan jika sudah absen, mohon untuk mengaktifkan fitur angkat tangannya. Baik, terima kasih. Jika sudah absen, silakan untuk mematikan fitur angkat tangannya. Dimohon kepada Ibu Milan, silakan mematikan fitur angkat tangannya jika sudah absen. Baik, terima kasih Bu Milan. Jadi kita mulai untuk sesi diskusi dan pemilihan 3 influencer pertama yang kita akan voting bersama. Setelah itu kepada Ibu Dina akan memimpin pemaparan rencana kolaborasi bersama influencer yang terpilih. Silakan kepada bagi peserta yang ingin mengajukan nama influencernya. Siji loro telu. Baik, izinkan saya bertanya kepada Ibu Dina. Menurut kamu dari kelima nama itu siapa yang paling cocok untuk promosi di TikTok? Terima kasih. Menurut saya, Siren paling cocok untuk TikTok. Gaya komunikasinya cepat, energetik, dan kontennya sangat sesuai dengan selera Gen Z di platform tersebut. Aya Namun memang sangat populer, tapi apa benar-benar engage dengan audiens yang lokal? Itu pertanyaan bagus. Meskipun Ayana berasal dari luar Indonesia, ia sangat aktif di pasar Indonesia dan punya banyak penggemar di sini. Keuntungan lainnya adalah citra internasional yang bisa mengangkat brand awareness kita secara lebih luas. Terima kasih. Ada kemungkinan nggak kita pakai 2 tipe influencer satu religius dan satu fashionable, dan satunya lagi untuk Gen Z.
sangat mungkin, bahkan itu strategi yang ideal. Kita bisa menjangkau audiens yang lebih luas dengan karakter influencer yang berbeda. Makanya saya usulkan kita pilih 3 bukan hanya 1. Kalau sudah tidak ada tambahan nama lagi, kita masuk ke sesi voting. Silahkan pilih 3 dari 5 nama berikut. Saya bacakan ulang kandidatnya. Yang pertama Hanan Ataki, yang kedua Gita Saf, dan yang ketiga Sirens. Yang keempat Aya Namun, dan yang terakhir Lulu El Hasbu. Terima kasih.